Tahukah kamu, saat ini banyak orang memanfaatkan atap rumah sebagai ruangan? Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki pemilik rumah. Biaya pembuatan kuda-kuda rumah menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan agar biaya yang dikeluarkan minimal. Dengan demikian, panjang keseluruhan kayu harus diperhitungkan dengan teliti agar tidak ada kayu yang terbuang sia-sia. Penentuan rincian biaya ini menerapkan konsep dimensi 3, yaitu jarak titik dengan titik atau titik dengan garis. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai jarak dalam dimensi 3. Nah, sebelum mempelajari jarak, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari masing-masing unsur yang membentuk dimensi 3, yaitu titik, garis, dan bidang, serta kedudukan masing-masing unsur tersebut dalam ruang. Oke, yang pertama, titik. Nah, titik adalah merupakan suatu unsur benda dalam ruang dimensi 3 yang tidak memiliki ukuran atau tidak berdimensi. Artinya dimensinya 0 ya. Dalam geometri ini, sebuah titik digambarkan dengan sebuah noktah. Penamaan sebuah titik menggunakan huruf kapital seperti A, B, P, atau Q, dan lain sebagainya. Untuk unsur yang kedua merupakan garis. Garis adalah kumpulan himpunan titik-titik yang membentuk kurva lurus. Garis merupakan unsur berdimensi 1, yakni hanya memiliki ukuran panjang saja dan diberi nama dengan huruf kecil, misal A, B, G, H, atau dengan huruf lain, asalkan hurufnya ini kecil ya. Yang perlu diketahui bahwa garis itu sebenarnya tak terbatas. Nah, garis yang kita lihat di buku yang dibatasi oleh titik-titik di ujung garis tersebut itu sebenarnya merupakan segmen garis atau ruas garis, atau juga disebut kurva lurus yang panjangnya terbatas. Nah, bisa diperhatikan pada gambar bahwa gambar pertama itu merupakan garis karena dia tak terbatas. Ini garis B. Sedangkan PQ ini merupakan ruas garis atau kurva lurus yang panjangnya terbatas. Nah, unsur dimensi 3 yang terakhir adalah bidang. Bidang ini merupakan unsur pembentuk benda yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Nah, ini panjang dan lebar. Kemudian penamaan bidang itu biasa menggunakan huruf Yunani, seperti alfa. Kalau di gambar ini berarti dia adalah bidang alfa. Seperti alfa, beta, gamma, dan lain sebagainya yang dituliskan di bagian pojok bidang, jadi di sini. Atau bisa juga dinamai dengan menyebutkan titik-titik sudut bidang tersebut, misalkan pada gambar yang bidang pink ini. Nah, bidang pink ini juga bisa dinamai dengan bidang PQRS. Nah, dalam ruang, ketiga unsur tersebut memiliki kedudukan. Yang pertama, kedudukan titik. Kedudukan titik bisa terhadap garis, bisa juga terhadap bidang. Nah, terhadap garis, kedudukan titik ada dua macam, yaitu titik bisa terletak pada garis atau titik terletak di luar garis. Nah, melihat gambar, kita bisa mengatakan bahwa titik P terletak pada garis G. Atau bisa juga dikatakan bahwa garis G melalui titik P. Sedangkan titik Q terletak di luar garis G. Kalau terhadap bidang, titik itu juga memiliki dua kemungkinan. Dia bisa terletak pada bidang tersebut, atau kalau dalam gambar ini titik P berarti terletak pada bidang alfa. Kemudian titik Q terletak di luar bidang alfa.
Selanjutnya, kedudukan garis. Kedudukan garis ini, untuk yang pertama, kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, ada 4 macam kedudukan garis terhadap garis lain. Untuk yang pertama, dua buah garis atau lebih dikatakan saling berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan terdapat satu titik potong pada garis tersebut. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian untuk yang kedua, kemungkinan kedua, dua buah garis atau lebih dikatakan saling sejajar apabila garis tersebut terletak sebidang dan tidak memiliki titik potong. Jadi kalau ini diteruskan terus, dia tidak akan pernah berpotongan karena dia sejajar. Nah, kemungkinan yang ketiga, dua buah garis dikatakan saling berimpit. Jika kedua garis itu sejajar pada satu bidang, setiap titik pada garis pertama terletak pada garis kedua dan sebaliknya. Untuk yang terakhir, dua buah garis atau lebih bisa juga dikatakan saling bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan sehingga garis-garis tersebut tidak sebidang dan tidak sejajar. Jadi yang satu misal terletak di bidang alfa. Nah, yang L ini tentu saja dia tidak terletak di bidang alfa. Dan dia tidak sejajar dengan garis K. Untuk selanjutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Terdapat 3 kedudukan garis terhadap bidang, yaitu garis terletak pada bidang, garis memotong bidang, dan garis sejajar bidang. Garis terletak pada suatu bidang apabila semua titik pada garis tersebut terletak pada bidang. Kemudian yang kedua, garis memotong atau menembus bidang apabila garis tersebut beririsan dan tidak terletak pada bidang. Jadi dia menembus. Dan titik potongnya itu ada di sini. Yang ketiga, suatu garis dikatakan sejajar dengan bidang jika pada bidang tersebut dapat dibuat suatu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Garis dan bidang yang sejajar tidak memiliki titik persekutuan. Jadi, misalkan garis yang biru ini katakanlah garis L. Nah, garis L bisa dikatakan sejajar dengan bidang alfa. Apabila pada bidang alfa dapat dibuat garis yang sejajar dengan garis L ini. Nah, yang garis kuning ini. Itu. Jadi, dikatakan bahwa garis L sejajar dengan bidang alfa. Nah, yang terakhir, kedudukan bidang. Untuk lebih memahami kedudukan bidang terhadap bidang lain, kita memisalkan ada bidang alfa dan bidang beta. Jika setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga menempati bidang beta, maka dikatakan bahwa bidang alfa dan bidang beta saling berimpit. Kemudian, kemungkinan selanjutnya, jika bidang alfa dan bidang beta tidak mempunyai satupun titik persekutuan, maka kedua bidang tersebut sejajar, saling sejajar. Dan yang terakhir, jika kedua bidang itu memiliki tepat sebuah garis persekutuan, seperti gambar ini, dia punya satu garis persekutuan, maka dapat dikatakan bahwa kedua bidang itu saling berpotongan. Nah, sekarang coba terapkan apa yang telah kamu pelajari untuk menjawab soal-soal di slide selanjutnya. Klik tombol next jika sudah siap. Selamat mencoba!